Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Facebook profesional. Pagi ini pembahasan kita bagaimana menyelamatkan diri, menyelamatkan kendaraan pada waktu berjalan, posisi mesin hidup, namun temperatur air panas, juga kita dalam keadaan di perjalanan. Nah, kiat daripada yang kita ambil tersebut harus betul-betul waspada, karena apabila kita teledor menanggulangi akibat temperatur air radiator itu tinggi, dapat membahayakan keselamatan kita, yaitu tersiramnya wajah air radiator ke muka ini. Ini sudah pernah dilakukan orang, sehingga sampai 8 kali operasi bedah plastik. Nah, oleh sebab itu, mobil barukah atau mobil lama, di posisi dashboard itu harus ada kain lap atau gombal, mungkin bekas singlet atau kaos. Tujuannya apabila kondisi di jalan tol atau di sedang perjalanan, temperatur air mobil naik, mobil jangan spontan dimatikan. Saya ulangi lagi, jangan spontan dimatikan. Karena ini edukasi kepada rekan-rekan, karena sudah bukan lagi barang mewah, ya mobil atau truk itu menggunakan radiator. Radiatornya mempunyai air untuk pendingin mesin. Jadi mesin itu didinginkan 25% hasil pembakaran 1 liter bahan bakar, atau dikatakan thermal efektif, atau dia akibat proses internal combustion engine atau pembakaran di dalam silinder itu menggunakan pendingin 25%. Tenaga itu berkurang akibat pembakaran oleh udara, air, oli. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah sirkulasi air pendingin apabila temperatur naik. Mesin jangan dimatikan. Saya ulangi lagi, jangan dimatikan. Tenang, tetap posisi hidup, pinggirkan kendaraan, berikan lampu waspada, hidup, cercak itu belakang, depan. Lantas tenang, buka dashboard, ambil kain lemek, kalau saya katakan ya, kalau orang-orang bengkel itu kain lap. Ini penyelamat ini. Baru buka bagasi, biasanya di sebelah kanan dari driver. Sesudah kita buka, kap dibuka, maka di mobil sudah kita siapkan dalam kondisi mesin hidup. Nah, karena sudah kita siapkan di dalam mesin itu tempat ruang kosong, tempat kelip, tempat yang tersembunyi, yaitu air 1,5 liter di botol aqua atau Cleo. Nah, langsung lemek itu, posisi mesin hidup, lemek itu kita taruh menutupi pembuka atau penutup dari radiator. Saya ulangi lagi, mesin jangan keadaan mati.
biar dia dalam keadaan hidup. Sesudah kita tutupi pakai lemek, pakai kain lap, kata kami dari orang Medan, orang Sibolga, orang Cilimpuan. Putar ke kiri perlahan-lahan, sehingga angin dari radiator panas di bawah itu, penguapan itu lama-lama mengecil atau digembosi. Nah, sesudah pelan-pelan dipegang tutupnya dengan lemenya di bawah, dia taruh di atas baterai atau aki. Lantas guna dari air tadi, kita tidak lagi cari-cari air di pinggir paret atau di warung atau di jalan tol, tidak ada. Nah, ini cadangan yang kita isi. Syukur-syukur air cadangannya itu karena masing-masing punya rumah, punya AC, atau masing-masing di kantor ada air dari keluarnya outdoor itu kita isikan ke botol aqua untuk cadangan sewaktu-waktu air radiator kondisinya berkurang atau temperaturnya. Inilah manfaatnya kita langsung isi kondisi hidup. Ingat ya, kondisi hidup. Apabila kondisi mati sangat berbahaya bagi seorang teknisi karena dia mengerti, tapi mengerjakannya pun seperti mereka yang ingin meledakkan satu detonator bom. Atau saya katakan, kalau dulu zaman saya kecil-kecil itu gelas Duralex itu karena biasa dipergunakan dengan air dingin, maka air panas itu menuangkannya itu gelasnya itu dimiringkan seperti orang mengisi air dari botol bir. Maka air yang ada itu kita taruh ke dalam radiator, tapi kondisi hidup langsung bersirkulasi. Nah, pada waktu sudah terisi habis, tentu kan kurang. Nah, ini bisa kita melihat lingkungan mobil kita itu berhenti. Atau dapat kita jalan pelan-pelan karena sudah sangat membantu. Kalau radiator itu, air radiator itu kurang. Itu. Para rekan-rekan sekalian, perlunya air radiator itu setiap kita bangun tidur atau sebelum berangkat, ingat ya, memeriksa air cadangan untuk wiper, pembersih wiper, atau melihat air radiator mobil dalam keadaan hidup. Mobil keadaan hidup. Jangan membuka tutup radiator di rumah mobil dalam keadaan mati. Kenapa? Karena saat kita buka itu radiator, maka langsung udara 27% ini, 27 derajat ini, atau kekuatan volume udara itu 1 PSI, karena di dalam udara itu ada titik-titik air, sehingga dia masuk. Nah, masuk, terjadilah nanti molekul-molekul di perlalu lintasan air itu yang menyebabkan gangguan air di dalam sirkulasi radiator. Dikatakan dengan terjadinya dia tidak menjadi laminer lalu lintas air sirkulasi dari input radiator mesin ke output radiator mesin. Nah, akibat karena kelalaian kita membuka radiator pada saat mesin dalam keadaan mati, maka terjadi water hammer. Water hammer ini adalah bintik-bintik udara di dalam radiator. Perlu saya ingat, ini edukasi, waspada, temperatur radiator mobil hidup, jangan spontan berhenti, mematikan, langsung dibuka. Nah, ini risiko sangat tinggi. Orang Surabaya atau Sidoarjo bilang muncrat. Nah, muncratnya inilah kena kepada wajah, sehingga tinggal beli kecap saja sama bumbu sate itu. Buka itu. Ada teman sampai 8 kali operasi bedah plastik wajahnya, kuping-kupingnya.
Itu saja, mohon waspada rekan-rekan yang mempunyai mobil, yang apabila mempunyai mobil, bagaimana menghidupkan mobil, memeriksa radiator di rumah, jangan keadaan mesin mati, hidupkan mesin, bukalah tutup radiator, sehingga air kita isi, tidak usah khawatir. Ember atau penuh sedikit melimpah tidak persoalan, karena di lingkungan situ tidak ada yang membahayakan, istilahnya water resist. Kalau jam tangannya itu tahan keciprat air. Ingat, jangan membuka tutup radiator saat mobil mati. Jangan membuka tutup radiator saat di perjalanan temperatur air radiator tinggi lewat daripada posisi merah panas, tidak kondisi dingin atau cool, jahit panas. Terima kasih banyak edukasi pagi ini. Mohon maaf saya rekan-rekan pengguna, semoga dapat dipergunakan sehingga kalau kata orang di Medan itu antimo, soborhat di pardalanan. Jadi supaya kalau minum antimo itu kan gak mabuk, jadi sehat di perjalanan. Ini guyon, saya Kolonel Laut Purnawirawan Haji Insinyur Sutawijaya Bumi Tanjung, Gengki Braputri, Papa Serawiski, mohon diri. Horas, horas, horas.